Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pengabdian kepada masyarakat, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, khususnya jurusan keperawatan, akan berbagi dengan Bapak Ibu guru TK maupun PAUD, bagaimana cara mendeteksi tumbuh kembang anak prasekolah, khususnya bagi para murid Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Adapun tujuan kami membuat video pembelajaran ini adalah supaya para guru TK atau PAUD dapat melakukan secara mandiri deteksi tumbuh kembang anak prasekolah dengan tepat. Langkah-langkah yang bisa kita jalankan dalam melakukan deteksi tumbuh kembang pada anak prasekolah adalah persiapan, pelaksanaan, dan terakhir pencatatan dan pelaporan. Persiapan akan kita bahas satu-satu berikut ini. Apa yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu guru? Yang pertama adalah umur anak. Kita harus tentukan dulu umur anak dalam satuan bulan. Perlu dicatat, bila umur anak lebih dari 16 hari, nanti kita akan bulatkan menjadi 1 bulan. Lalu yang berikutnya harus dipersiapkan adalah formulir-formulir yang akan kita gunakan dalam deteksi tumbuh kembang. Adapun formulir yang harus kita persiapkan adalah formulir KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan, lalu formulir DDTK, ini adalah untuk pencatatannya, lalu formulir tes daya dengar untuk umur lebih dari 36 bulan, dan juga formulir KMPE untuk masalah perilaku dan emosional. Lalu yang ketiga adalah yang harus dipersiapkan adalah alat. Alat-alat ini adalah alat bantu yang akan mempermudah kita dalam melakukan deteksi tumbuh kembang anak. Antara lain, alat untuk mengukur tinggi badan dan juga berat badan, lalu alat bantu yang diperlukan saat menggunakan KPSP sesuai dengan umur anaknya. Dan juga untuk melihat nanti tes daya lihat, kita akan menggunakan poster E dan juga tabel berat badan berdasarkan tinggi badan ataupun juga kurva pertumbuhan. Baik, sekarang kita mulai. Di sini kita lihat ada foto seorang anak. Anggap tanggal deteksi adalah tanggal 11 Agustus 2021. Nama panggilan dari anak prasekolah ini adalah Ama. Tanggal lahir 1 November tahun 2016. Jika tanggal melakukan deteksi atau screening tanggal 11 Agustus 2021, maka umur dari anak Ama adalah 4 tahun, 9 bulan, 10 hari. Ingat tadi, tentukan umur anak dalam bulan. 4 tahun kita kali 12 berarti 48 bulan ditambah 9 bulan dan ditambah 10 hari. 48 ditambah 9 sama dengan 57, masih ada 10 hari. Nah, 10 hari ini jika 1 bulan kita bagi menjadi 2, maka titik tengahnya adalah 15 hari. Nah, sedangkan umur anak Ama ini adalah kurang dari 15 hari, maka akan dibulatkan tidak dibulatkan menjadi 1 bulan. Jadi tetap umur dari anak Ama adalah 57 bulan. Ya. Umur anak ini akan menentukan formulir KPSP mana yang akan kita gunakan. Nah, karena umurnya 57 bulan, ya bisa kita lihat di sini, ya ibu-ibu guru nih, karena guru TK kebanyakan ibu-ibu. Coba kita lihat 57 bulan antara menggunakan KPSP untuk anak umur 54 dan untuk anak umur 60 bulan. 57 bulan ini tepat di tengah-tengah antara 54 dan 60 bulan. Penting untuk dicatat dan dicermati
Jika menemukan usia yang seperti ini, maka yang diambil untuk pemeriksaan adalah ke bawah. Jadi formulir KPSP yang digunakan untuk diperiksa adalah formulir KPSP pada anak umur 54 bulan seperti yang sudah tertera pada sebelah kanan layar. Ya, jadi kalau ada yang seperti ini digunakan formulir yang sebelumnya, bukan yang akan datang. Nah, karena kita sudah menentukan formulir KPSP 54 bulan yang akan kita gunakan, maka alat bantu yang harus kita siapkan adalah sebagai berikut. Timbangan, meteran, atau pengukur tinggi badan, lalu kubus berukuran sekitar 2,5 kali 2,5 cm sebanyak 8 buah, kertas dan pensil, lalu gambar yang mencantumkan garis panjang dan garis pendek, tanda tambah juga, dan juga poster E. Lalu formulir atau tabel atau kurva yang kita siapkan, formulir tes daya dengar atau TDD, dengan formulirnya ini khusus untuk umur lebih dari 36 bulan. Jangan yang lebih kecil. Lalu formulir KMPE atau kuesioner masalah perilaku dan emosional, lalu tabel berat badan, tinggi badan, atau juga kurva pertumbuhan. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Bisa kita lihat dan juga bisa Ibu Bapak lihat pada lampiran di modul yang sudah disiapkan. Baik, setelah kita menyiapkan alat, lalu sudah ditentukan umur anak, formulir mana yang kita gunakan, maka kita akan berlanjut ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ada 5. Menurut pedoman SDI DTK dari Kemenkes tahun 2019, adapun peran guru TK atau PAUD dalam deteksi dini tumbuh kembang anak adalah khusus pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan khusus untuk tinggi badan dan berat badan, lalu mendeteksi dini penyimpangan perkembangan anak dengan menggunakan KPSP, lalu mengukur tes daya dengar, tes daya lihat, dan juga menggunakan KMPE untuk mendeteksi penyimpangan perilaku dan emosional pada anak. Baik, mari kita simak satu persatu. Kita mulai dari nomor 1, mendeteksi dini gangguan pertumbuhan. Ya, baik. Bapak Ibu guru TK maupun PAUD, sebelum kita putar video bagaimana cara mengukur tinggi badan dan juga berat badan, pastikan anak tidak memakai alas kaki, ya, baik untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Lalu posisi anak berdiri tegak menghadap ke depan. Khusus untuk mengukur tinggi badan, punggung, pantat, dan tumit menempel pada tembok. Ya, ini untuk berat badan, tidak menggunakan pakaian yang berlebihan seperti jaket, ya, jam tangan, kalung, ataupun sedang membawa barang atau memegang sesuatu. Dan berdiri tanpa dipegangi. Ya, baik, mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi badan anak. Posisi anak tegak, kakinya menempel, ya, tumitnya menempel di tembok, ya, seperti ini. Tegak, ya. Ama matanya ke sana, ya, lihat kamar mandi, ya, lurus, ya. Itu di laut ada siapa? Ada siapa? Tidak ada siapa-siapa. Ya, kalau memakai alat tinggi badan seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah sampai ke kepala anak. Lalu sebentar, ya.
Ya, belum. Kakinya nempel lagi. Kakinya nempel lagi. Udah belum? Kakinya nempel. Sudah tegak. Ya. Ya. Dah, Ama boleh. Masih. Nah, lalu kita lihat di sini ya, merahnya ini ada di angka 109. Berarti Ama tingginya 109 cm. Ya, sekarang kita ukur. Kita timbang Ama mau berat badan Ama. Oh, olahraga dulu. Ya. Ya, posisi anak, ya, Ama lihat ke sini, ya, tidak berpegangan pada apapun. Ya. Oh, salah. Oh, ini, ya, hasilnya kalau ini karena pakai digital, sini bisa dilihat 15,8. Ya, dari hasil pengukuran segera kita catat, ya, Bapak Ibu, supaya tidak lupa. Ya, kita catat tadi. Kalau masih diingat tadi pada tahap persiapan, kita juga harus sudah menyiapkan formulir DDTK. Itu adalah formulir untuk kita mencatat hasil pengukuran-pengukuran. Ya, tinggi badan tadi hasilnya adalah 109 dan berat badan adalah 15,8 kg. Segera kita catat. Nah, Bapak Ibu, setelah mengetahui tinggi badan dan berat badan, ada baiknya kita juga bisa menentukan, ya, bagaimana status gizi anak. Pada modul di lampiran ada tabel, ya, standar berat badan menurut tinggi badan. Kita pakai standar berat badan menurut tinggi badan untuk umur 24 sampai 60 bulan. Sampai 60 bulan. Yang pertama adalah lihat kolom panjang badan, ya, yang ini dilihat, ya. Tadi hasil pengukuran tinggi badan adalah 109, ya. Maka pada baris inilah kita harus melihatnya. Lalu anak perempuan adanya tabelnya di sebelah kanan, kalau anak laki-laki di sebelah kiri, ya. Karena anak Ama ini adalah anak perempuan, maka kita tarik garis ke kanan, lalu kita cari hasil berat badan tadi 15,8. 15,8 adalah berada di kolom normal, ya, di sini 15,2 hingga 22,1, itulah normal. Jika kita lihat di sini anak Ama berada pada rentang normal, ya, maka bisa ditentukan status gizi anak Ama adalah normal. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya adalah jenis deteksi yang dilakukan oleh guru TK atau PAUD yang kedua adalah menggunakan KPSP. Setelah kita mengukur berat badan, tinggi badan, kita beranjak kepada penggunaan KPSP untuk mengukur perkembangan anak pada 4 aspek. Aspek motorik halus, motorik kasar, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Baik, kita akan simak video berikut. Video berikut adalah salah satu cara untuk menggunakan KPSP. Bapak Ibu, perlu saya tekankan nomor urut ini, ya, 1 sampai 9 pada KPSP 54 bulan hanya ada 9 pertanyaan. Yang lain bisa sampai 10, ya. Ini tidak harus kita tanyakan secara berurutan. Ya, bisa yang mana saja dahulu. Ya, karena bukan kadang lagi tapi sering anak itu suasana hatinya berubah-ubah. Ya. Baik, mari kita simak. Sama lagi. Hai, assalamualaikum. Gak mau video. Enggak, kita ngobrol aja sama Bunda, nggak usah video. Ya. Ya. Hai, namanya siapa? Namanya siapa?
Panggilannya siapa? Siapa panggilannya? Panggilannya siapa? Ama. Ama. Iya. Oke. Ama tanggal lahirnya berapa? 1 November Nomen. 2016. 1 November Nomen. Nomen kotak. 2016. Oke. Wah, ini Ama berarti sekarang umurnya kalau dalam bulan 57 bulan. Iya, sudah banyak. Ya, sudah banyak. 57 bulan. Terus harinya 10 hari. Oke, ya. Nah, Ama panggilannya Ama apa? Ama apa? Ama cantik. Iya. Coba di sini Nomen. Ama coba tumpukin kubusnya sampai tinggi semuanya. Yang gede kecil, gede kecil. Ya. Ama hati-hati. Hati-hati jatuh. Takut jatuh. Ama takut jatuh. Iya, pelan-pelan. Keren. Jangan Gak mau jatuh, gak mau jatuh. Hati-hati. Hati-hati. Hampir dia jatuh. Ya, perlu ditekankan Ibu Bapak Guru, jika anak telah mencapai tugasnya atau bisa mengerjakan apa yang diminta oleh Bapak Ibu Guru ataupun orang tua atau pengasuh, ya, beri reward positif, ya, beri pujian. Mari kita lanjut. Tadi nomor 1 sudah bisa dilakukan, kita centang pada kolom ya. Kita lanjut. Keren. Apa? Ama mau dibalikin lagi. Oke, baik. Nomen. Nah, Ama, sekarang ditanya ya. Nih. Ama, kalau Ama kedinginan, Ama ngapain? Selimut. Ngapain? Selimutan? Iya. Oh. Terus kalau Ama lapar? Makan. Oke. Kalau Ama lelah atau capek, Ama ngapain? Kalau capek? Kalau Ama capek, Ama ngapain? Kalau Ama capek tuh, kan suka bilang capek. Ama capek, terus Ama ngapain? Nanti deh ditanya lagi. Ya, untuk pertanyaan nomor 2, anak akan diberi 3 pertanyaan. Ya, ini terkait dengan aspek bicara dan bahasa. Setiap pertanyaan anak mendapatkan 3 kali kesempatan untuk bisa menjawab. Tadi pertanyaan pertama tentang kedinginan dan lapar itu sudah bisa dijawab dengan benar, mungkin tidak terlalu terdengar pada video. Tapi yang pertanyaan terakhir, apa yang kamu lakukan jika kamu lelah? Anak Ama ini belum menjawab sampai sudah ditanya 3 kali belum mau menjawab. Maka kita bisa mencentang di kolom tidak. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang nih. Ya. Nih, ada gambar. Ya. Yang lebih panjang yang mana? Mak, ini atau ini? Oke. Terus yang lebih panjang yang mana? Ya, yang lebih panjang yang mana? Tunjuk. Mau ukur sama. Ya. Oke, jadi yang lebih panjang yang mana? Ih. Oke. Kan
lebih bawah. Oh iya benar. Kalau ini yang lebih panjang yang mana? Kalau yang ini yang lebih panjang yang mana? C. Kamu sudah tahu. Iya ya sudah tahu ya, hebat. Terus tadi kalau Ama ngantuk, Ama ngapain ya? Itu ngapain begitu? Kalau Ama ngantuk ngapain? Kalau Ama ngantuk ngapain? Kalau Ama capek? Nah, ini ada gambar begini. Coba gambar kayak begini. Yang lurus. Kayak gini. Bikin kanan. Seperti ini. Sama. Sama. Yang ajain pakai tangan. Pakai tangan. Tangan. Amat contoh ini aja, gampang. Bikin di lingkaran. Ini yang tanda ini. Tanda. Seperti ini tanda tambah. Tambah. Iya, Ama kan pintar bisa. Coba. Sebelah bawah. Iya, di bawahnya. Iya. Tanda lagi. Iya, coba. Tak. Boleh ada gambar di situ. Oh, ini sama nih. Tuh, yang seperti ini. Yang lurus. Nih yang ini. Wah, itu sama susah. Sama. Ini kan sama tuh kayak Nggak ini. apa-apa, Ini. ada yang goyang-goyang. Iya, nggak apa-apa ada goyang-goyang. Ya, sini. Coba. Harus Iya, kabel-kabel. iya nggak apa-apa. Wih, hebat. Besar dan kecil. Besar Iya, dan besar kecil. dan kecil. Gara-gara jadi ini. Nah, sekarang coba, Ama bisa nggak berdiri terus sambil ngangkat satu kaki? Coba. Sambil ngangkat satu kaki. Oh, gini saja nih, seperti ini. Kayak gitu. Di sini. Maju. Majuan. Ya, coba. Oh, coba. Jangan pegangan. Ya. 1, 2, 3, angkat. Lagi satu lagi kaki satu lagi. 1, 2, 3. Hebat. Ama kan harus kayak gini. Ama habis pelompongan. Iya. Ya, baik. Tadi sudah kita lihat ya untuk pertanyaan nomor 3, nomor 4, dan juga nomor 9 sudah dapat dilakukan oleh anak Ama dengan baik. Untuk pertanyaan nomor 3, gambar garis panjang dan garis pendek ini kita putar-putar. Ya, kita putar-putar minimal sebanyak 3 kali, lalu dengan pertanyaan yang tetap, yaitu yang mana yang lebih panjang. Itu. Jika anak bisa menjawab dengan benar sebanyak 3 kali, maka dicentang pada kolom ya. Lalu yang pertanyaan nomor 4, ya anak diberikan gambar tanda tambah seperti ini, ya. Lalu anak diminta untuk mencontoh. Jika anak misal ya dia menggambar baru 1 garis, ya nanti akan boleh dikasih kesempatan lagi sebanyak 3 kali sampai menjawab, sampai menggambar dengan benar atau mendekati, ya seperti ini. Nah, untuk pertanyaan nomor 9 tadi, ya anak diminta untuk berdiri dengan 1 kaki tanpa berpegangan, ya. Anak jika di awal tidak bisa melakukan hal ini, ya anak ini akan dapat kesempatan sebanyak 3 kali untuk mencobanya. Tapi jika tidak bisa, maka dicentang di kolom tidak. Namun tadi anak Ama bisa berdiri dengan 1 kaki dengan baik, baik kaki kiri maupun kaki kanan. Mari kita lanjut untuk pertanyaan 5, 6, 7, dan 8. Kalau kita lihat dalam formulir, ini harus kita tanya pada ibu. Ya, bisa ditanya pada ibu, bisa juga kalau ada waktu yang agak panjang, bisa kita minta anak untuk mencobanya. Seperti mengancingkan, memakai baju sendiri, ya. Tapi cukup tanya ibu. Mari kita simak.
Mama tahan aja. Karena Ama mau bikin snow. Mbak, apakah Ama bisa mengikuti peraturan permainan kalau sedang main sama teman-temannya atau sama abang-abangnya? Iya, bisa. Bisa, ya. Lalu, Ama apakah bisa pakai celana panjang Bisa. sendiri? Iya. Bisa, iya. Baju, kaos? Bisa. Bisa, ya. Tidak dibantu ya? Tidak. Tidak. Hebat Ama ya. Dibilang aja. Iya, benar ya. Terus Ama bisa menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? Bisa. Bisa. Nah, siapa nama lengkap Ama? Aisyah, Rahma, Amanah, Tapi. Hebat ya. Lalu Ama bisa mengancingkan baju sendiri? Bisa. Bisa. Wah, Ama hebat nih. Ya. Ama bisa semuanya. Ya, kalau kita lihat dari 4 pertanyaan, ya, Ama bisa melakukan semua tugas pada pertanyaan nomor 5, 6, 7, 8. Nah, penggunaan KPSP telah selesai. Jika telah selesai, kita jumlah. Ya, di sini bisa centang pada kolom ya sebanyak 8 dan pada kolom tidak ada 1. Ya. Nah, pada pertanyaan atau jawaban yang tidak, ya kita harus menuliskan pada kotak paling bawah, ya. Yang mana aspek perkembangan mana yang belum dicapai oleh si anak. Ya, dalam hal ini anak Ama belum saat dilakukan pengkajian KPSP belum mencapai bicara dan bahasa. Ya, kita tulis. Nah, bagaimana hasil KPSP interpretasinya? Bagaimana interpretasinya? Ya. Karena tadi hanya 9 pertanyaan, 1 pertanyaan belum bisa dilakukan oleh anak Ama, maka hanya ada 8. Jika kita lihat di modul, ya, jika jumlah jawaban iya 7 atau 8, maka interpretasinya adalah perkembangan anak meragukan atau bisa kita singkat M. Ya, kenapa meragukan? Ya, karena kadangkala anak mengikuti perintah sesuai dengan yang di KPSP, ya anak ini kadang moody, ya suasana hatinya kadang baik, kadang turun, ya seperti tadi, ya biasanya anak Ama ini kebetulan saya ibunya, ya biasanya kalau lagi senang dia akan menjawab pertanyaan dengan lancar, ya. Nah, jadi kenapa meragukan? Ini bisa jadi karena anak memang tidak mau menjawab atau melakukan tugas tersebut pada saat dilakukan screening atau deteksi. Nah, oleh karena itu, ada yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya, jika ditemukan anak dengan nilai KPSP 7 atau 8, ya, yaitu pemeriksaan atau deteksi menggunakan KPSP ini dapat dilakukan kembali setelah 2 minggu. Ya, diharapkan dalam 2 minggu, dalam waktu 2 minggu anak diberi stimulasi seperti itu. Diberi stimulasi baik oleh Bapak Ibu guru maupun oleh orang tua di rumah. Ya, baik. Lalu yang berikutnya adalah deteksi dini penyimpangan pendengaran, yaitu dengan menggunakan tes daya dengar atau biasa kita singkat dengan tes daya lihat TDL. Ya. Tes daya lihat ya bisa kita lihat di sini harus ada catatan ya. Kalau kita lihat ini belum dimulai, jarak antara poster dengan anak duduk ya itu sekitar 3 meter dan posisi poster atau tinggi poster ya kita taruh diusahakan sejajar dengan mata anak dan beri arahan pada anak dalam menggunakan kartu E. Kartu E ya. Apakah kartu E ini bagaimana nih ya si anak nanti apakah kartu E-nya
ke kanan, ke kiri, ya, ke bawah atau ke atas, ya, sesuai dengan yang ditunjuk oleh Bapak Ibu guru nanti, ya. Baik, mari kita lihat. Ya, Ama, sekarang tutup mata kanan. Satu saja. Satu saja. Ya. Nah, sekarang coba E-nya kayak gimana? Ya, kalau yang ini? Ya, benar. Ini? Kayaknya betul. Oh, iya benar. Ini? Ya, ini? Yang ini? Ya. Kan ini habis nungguin buat ke atasin. Iya, ini? Terus ini tuh jatuh. Oh, ini yang Sampai ini? sampai jatuh. Ya, yang ini nih. Oke, sip. Ini? Ini? Iya, nih. Oke, ini terakhir. Ya, sekarang mata yang sebelah yang ditutup. Ini sudah gerak. Oh, udah nyerah. Ya, salah malah telinga. Ya, ini. Oke, ini. Sip, nih. Ya. Ini. Tangannya melintir-melintir. Oke, ini. Gue itu Wait. perlu dari sini. Ya, ini. Ya, ini. Ya, ini. Apa tuh? Nih. Ah. Hebat. Oh, tetap. Dan ya, Ama, sekarang tutup mata. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kalau kita lihat tadi telah dilakukan tes daya lihat pada 3 baris, ya. Maka hasilnya adalah, ya, bisa kita lihat di sini, kita catat mata kanan baris 3 ini menandakan bahwa tadi anak Ama bisa melihat, ya, bisa mencocokkan kartu E dengan yang ditunjuk itu dengan benar, ya, pada baris ketiga, ya, paling akhir baris ketiga. Begitu juga dengan mata kiri. Maka interpretasi hasil TDL adalah daya lihat kedua mata normal, ya, begitu, normal. Ya, kalau kita lihat lagi di modul, batas normal adalah dapat mencocokkan kartu E pada baris ketiga. Ya, jadi kalau pada baris keempat salah-salah menjawabnya, ya, itu tidak masalah, ya, karena baris keempat itu lebih kecil daripada baris ketiga, ya, maka cukup sampai baris ketiga itu sudah menandakan bahwa mata anak normal. Baik, kita lanjutkan dengan tes daya dengar, ya. Baik, tes daya dengar, ya, ini kita akan menggunakan instrumen TDD umur lebih dari 36 bulan, ya. 36 bulan itu 3 tahun, berarti 3 tahun ke atas, ya. Bisa kita tanyakan ke ibu, ya, atau pengasuh, atau observasi langsung ketika ibu atau pengasuh memberikan perintah ke anak yang terkait pada formulir ini, ya. Baik, kita simak. Mbak, sekarang saya akan menanyakan terkait nanti untuk pendengarannya Ama. Ya. Oke, yang pertama nih, apakah Ama dapat menyebutkan nama benda dan kegunaannya? Misalnya cangkir untuk minum, gitu ya, atau gelas untuk minum, terus bola untuk dilempar, pensil warna untuk menggambar, gitu, atau menulis, terus sendok untuk makan, itu bisa? Bisa, ya. Lalu ketika Ama ngomong, ya, bicara gitu, apakah orang-orang misalnya mbaknya, terus bapaknya, terus abang-abangnya gitu mengerti? Iya. Ya, mengerti, ya. Ada lebih dari 3 atau 4 orang mengerti, ya, apa yang Ama omongin, ya. Nah, lalu kalau langsung nih misalnya, ya, Ama, ini buat apa? Duduk. Iya. Ini apa sih namanya? Oh, sofa. Iya. Kalau ini?
apa nih di dalam? Bola. Ada bola. Untuk apa? Mainan. Iya. Apa buat mainan? Iya, apa-apa. Iya. Jangan lupa apa bu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah Ama mau ambil bisa mainan tuh. secara spontan gitu, maksudnya langsung ya memulai permainan dengan gerakan tubuh, misalnya ciluk bak, ame-ame yang Mau disukai? mainan? Bisa ya. Terus apakah Ama kalau nih baru menunjuk nih, mau ditanya ini baru nih ya, apakah Ama bisa menunjuk dengan jari telunjuk bila ingin sesuatu? Bisa ya, bukan dengan cara memegang dengan semua jari. Yang nunjuk tadi barusan nunjuk ya? Ama nunjuk ya tadi ya? Nunjuk apa? Nunjuk apa tadi? Mau apa tadi Ama? Ama sembunyi di. Oh, semua sembunyi di situ ya. Oke. Ya, baik. Dari semua pertanyaan, ya, Ama bisa menjawab semua, ya, tercapai semua. Dalam hal ini, pada kolom tidak, di sini total jawaban tidak adalah 0, ya. Bagaimana interpretasinya? Semua jawaban iya. Jika semua jawaban iya atau jawaban tidaknya 0, ya, itu berarti pendengaran anak normal. Ya, jika ada satu yang tidak bisa dijawab, ya, maka kemungkinan ada masalah dengan pendengaran. Ya. Baik. Yang terakhir kita akan melakukan deteksi dini untuk masalah perilaku dan emosional anak. Ya, ada 14 ya. Pada modul ada kuesionernya, ada 14 pertanyaan. Ya, ini harus kita tanyakan satu-satu kepada ibu atau pengasuh anak, ya, dengan cara pelan-pelan, tidak terburu-buru dan juga suara yang jelas. Ya, kita harus pastikan ya ibu atau pengasuh memang mengerti pertanyaan yang kita ajukan. Ya, baik, kita simak. Mbak, nah ini sekarang saya mau mengajukan agak banyak pertanyaannya ya, 14 pertanyaan. Ini terkait perilaku atau emosi dari Ama. Gitu. Ya, pertanyaan pertama, apakah Ama sering bereaksi negatif, marah atau tegang tanpa sebab yang jelas? Misalnya rewel, tidak sabaran, banyak nangis, mudah tersinggung, atau ada bereaksi berlebihan gitu, ada tidak? Tidak ada. Lalu apakah anak si Ama ini tampak lebih memilih untuk menyendiri atau bermain sendiri? Tidak. Atau menghindari dari anak seumurnya atau orang dewasa? Tidak. Apakah Ama cenderung bersikap menentang misalnya membantah, melawan, gitu, tidak mau nurut, gitu, enggak ya? Lalu apakah Ama ini mudah takut atau mudah cemas berlebihan tanpa sebab yang jelas? Lalu apakah Ama sering sulit berkonsentrasi, misalnya mudah teralihkan perhatiannya atau banyak bergerak atau tidak bisa diam? Misalnya nih, anak tidak bisa bertahan lama untuk bermain dengan satu permainan kayak gitu, terus atau mudah mengalihkan perhatian bila ada yang menarik perhatiannya gitu, misalnya bunyi langsung enggak, misalnya lagi main gini terus tahu denger apa gitu sesuatu di luar akhirnya ditinggalin gitu, enggak ya. Lalu apakah Ama lebih banyak menempel atau selalu minta ditemani? Mudah cemas dan tidak percaya diri? Enggak. Lalu apakah Ama menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Enggak. Ini tidak. Kedelapan, apakah Ama mengalami perubahan pola makan dari yang biasanya? Enggak. Lalu apakah Ama seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau sakit yang lainnya, keluhan fisik lainnya dalam waktu tertentu belakangan ini? Enggak. Tidak. Apakah Ama mudah putus asa atau frustasi itu dan sering menunjukkan emosi yang negatif, misalnya sedih berkepanjangan, mudah mengeluh,
mudah marah gitu, protes enggak? Enggak ada ya. Lalu apakah Ama menunjukkan kemunduran pola perilaku dari kemampuan yang sudah dimiliki, misalnya dulunya suka ngempeng atau ngisep jari, terus sekarang enggak, tahu-tahu balik lagi ngisep lagi gitu, ada enggak? Lalu apakah Ama sering berkelahi, bertengkar atau menyerang anak lain, baik secara verbal maupun non verbal? Verbal itu yang pakai kata gitu ya, mengejek kayak gitu. Kalau non verbal memukul gitu atau merebut mainan. Lalu apakah Ama sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh anak lain atau orang dewasa? Misalnya ditinggal bermain gitu, direbut mainannya, disakiti secara fisik. Lalu apakah anak Anda atau si Ama ini cenderung berperilaku merusak atau cenderung selalu ingin menang atau menguasai, misalnya merusak mainan kayak gitu, menyakiti binatang gitu. Tidak. Ya, itu yang terakhir ya. Oke, baik. Ya, baik. Dari 14 pertanyaan ya tadi diperoleh bahwa semua pertanyaan dijawab tidak ya. Dalam hal ini jumlah jawaban ya 0, jumlah jawaban tidak 14. Bagaimana interpretasinya? Ya. Jika ada jawaban ya minimal 1 ya maka kemungkinan anak mengalami masalah perilaku emosional. Ya, ini interpretasinya. Masih kemungkinan, ya. Tapi bila tidak ada jawaban iya, dalam hal ini jawaban iyanya ini 0, ya, maka anak tidak mengalami masalah perilaku emosional. Ya, itulah Bapak Ibu, ya, pelaksanaan. Jadi ada 5 deteksi yang bisa guru TK maupun PAUD lakukan, ya, terutama misalnya pada awal semester ya ataupun di pertengahan atau di akhir semester bagi anak muridnya. Nah, setelah kita melakukan tadi deteksi tumbuh kembang anak ya, maka pasti harus kita catat dan nanti yang terakhir harus dilaporkan ya. Nah, pencatatan di sini ya. Pencatatan kita ambil ya yang namanya formulir DDTK atau formulir deteksi dini tumbuh kembang anak. Ya. Baik. Ya, di sini bisa kita tuliskan ya. Puskesmas misalnya di sini Puskesmas Jatirangon. Ya, Kelurahan Jatirangon. Oke, baik ya. Lalu kecamatannya Jati Sampurna. Ya, provinsinya Jawa Barat. Ya. Baik. Tadi nama anaknya adalah anak Ama. Ya, ini saya pakai nama panggilan saja. Ya, jenis kelamin perempuan. Nama ayah misalnya Tuan X. Ya. Nama ibu Nyonya X. Ya, alamat Jatirangon. Tanggal pemeriksaan ini penting ya. Tanggal pemeriksaan tadi tanggal 11 ya, bulan 8 ya, tahun 2021. Ya. Tanggal lahirnya 1 November ya. November 2016. Ya. Umur anak ya, umur anak berarti tadi 57 bulan 10 hari. Ya. Oke. Yang dicatat oleh
guru TK maupun PAUD ya tidak seluruhnya ditulis di sini ya. Jadi hanya beberapa saja ya. Nah, anamnesa keluhan utama terus sama pertanyaan nomor 2 ini tidak perlu kita tulis ya. Itu nanti yang menulis adalah menurut buku pedoman SD DTK yang menulis adalah petugas puskesmas. Nah, yang kita tulis ya, yang Bapak Ibu guru tulis di sini tadi berat badan ya 15,8, lalu tinggi badan 109. Ya, di sini bisa kita pilih di sini tadi normal ya. Normal. Oke, baik ya. Nah, untuk nomor 2, nomor 3 kita skip ya, tidak perlu ditulis. Lalu nomor 4 ya. Kita tulis di sini perkembangan anak ya. Tadi kalau Bapak Ibu masih ingat tadi perkembangan anaknya adalah meragukan. Ya, karena nilainya skornya 8. Ya. Kita tulis di sini jumlah iyanya 8. Ya, jumlah tidaknya 1. Lalu jumlah tidaknya itu tadi adanya yang di bicara dan bahasa. Ya. Nah, seperti itu. Lalu daya dengar tadi normal, daya lihat normal, perilaku emosional normal. Ya. Lalu nomor 8 indikasi keluhan ya ini tidak perlu ditulis 4 Romawi tidak perlu ditulis. Kesimpulan juga tidak, nomor 6 Romawi tindakan intervensi juga tidak. Ya. Jadi cukup ini saja yang dicatat. Ya, nanti ini yang akan dilaporkan ke petugas puskesmas. Seperti itu. Baik. Kita beralih ya. Nah, setelah tadi dicatat pada formulir dari TK, nanti hasil pencatatan dilaporkan ke pihak puskesmas. Lalu dari pihak puskesmas ya di tingkat kelurahan nanti puskesmas kelurahan akan melaporkan ke puskesmas kecamatan dan seterusnya. Nah, pelaporan ini dilakukan secara rutin dan diharapkan minimal 6 bulan sekali. Jadi alangkah baiknya memang mudah-mudahan ya, apalagi pada masa pandemi sekarang ini petugas puskesmas sepertinya butuh partisipasi lebih mungkin dari Bapak Ibu guru TK atau PAUD dalam melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak prasekolah supaya dalam golden age ini semua anak Indonesia ini dapat tumbuh sesuai dengan tahap usia perkembangannya. Amin. Nah, ya, sebelum kita akhiri ya bisa kami ambil kesimpulan bahwa guru TK atau PAUD memiliki peran penting dalam pelaksanaan deteksi tumbuh kembang anak prasekolah dan memberikan intervensi atau stimulasi yang sesuai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru TK ataupun PAUD telah menjadi guru yang telah mendidik anak dengan tekun dan penuh keceriaan. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk membuat video. Ya, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru, jika ada pertanyaan bisa mengkontak kami di email berikut ataupun ingin melihat kampus kami juga bisa pada website poltekkesjakarta3.ac.id. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.